Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Ika Oktavianti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara podcast One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, semua pasti suka pisang ya, tetapi kadang-kadang memang, bukan kadang-kadang, setiap kita makan kan itu buah pisangnya terus kulitnya kita buang. Tetapi ternyata kulit pisang ini bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang bermanfaat bagi kita nih, bagi tubuh kita, karena ternyata kulit pisang tuh banyak sekali kandungan-kandungan nutrisi. Nah, untuk lebih jelasnya kita udah kedatangan salah satu inovator kita nih, salah satu siswa dari SMA IT Al Furqon, yaitu pasta gigi dari kulit pisang. Pemanfaatan kulit pisang untuk mengatasi karang gigi. Nah, kita ngobrol-ngobrol yuk dengan Mbak Nadia Ayu Padilah, salah satu perwakilan dari proyek ini. Apa kabar Mbak Nadia? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Sekolah masih online selama pandemi? Masih. Masih ya? Iya. Tetapi lancar nih? Lancar. Kelas berapa? Kelas 12. Kelas 12, 3 SMA ya? Iya. Berarti udah mau ujian ya? Oh, jadi gimana nih perasaannya selama online? Banyak. Udah hampir setahun ya? Iya, hampir setahun. Gimana nih selama online tadi? Ya, kendalanya yaitu sinyal. Terus kadang ada materi yang belum dipahami, belum paham gitu. penjelasan dari gurunya. Tapi sejauh ini ya mau nggak mau harus dinikmati Iya. ya. Mudah-mudahan nanti ujiannya lancar ya. Nah, kalau kita ngomong soal pasta gigi kulit pisang nih, udah ada produknya di sini, bisa dijelasin nggak kok bisa terpikir gitu? Kulit pisang aja deh kita jadiin pasta gigi. Nah, bisa diceritain nggak Mbak? Karena kan di Indonesia ini kan banyak pisang kan. Iya. Nah, kan biasanya itu mereka hanya memakan buahnya saja dan kulitnya itu dibuang. Atau biasanya juga hanya dipakai sebagai limbah dan makanan ternak. Terus karena itu, padahal kan di kulit pisang itu masih banyak kandungan mineral, vitamin C, dan fosfor yang baik untuk kesehatan gigi. Oleh karena itu kami berinovasi untuk membuat menjadi pasta gigi. Oh, pasta gigi ya. Ada namanya ya? Iya. Apa namanya? Kupis pegi. Kulit pisang pembersih gigi. Pembersih gigi. Nah, kalau kita itu produknya ya, salah satu contoh dari produknya. Dalam proses pembuatannya sendiri gimana Mbak itu? Kok bisa langsung jadi kayak pasta gitu? Bisa diceritain nggak? Oh, itu kan pertamanya dari kulit pisang itu kami blender. Terus kami pisahi antara serat-seratnya itu sama airnya. Terus 50 gram airnya itu dicampur sama baking soda, garam, sama daun pandan. Daun pandan. Ya, untuk memberi rebusan aroma. Daun pandan ya? Iya, rebusan. Tapi nggak direbus tuh. Jadi memang langsung setelah dicampur. blender langsung dicampur gitu. Berapa lama dari campuran itu terus dia mengendap jadi kayak pasta gigi gitu? Cuman berapa menit? Berapa menit ya? Nah, pernah diuji coba nggak sama Mbak sendiri atau teman-teman gitu dipakai gitu pasta giginya? Ya, kayak apa nih rasanya gitu ya? Rasanya ya waktu itu pernah dibuat dicoba, tapi emang rasanya masih yang enggak terlalu yang enak gitu. Iya, karena memang bukan dimakan ya. Jadi memang dipakai, tapi ada kayak aroma pandan yang pasti ya. Ada rasa-rasa pisangnya nggak sih? Enggak, karena kan ini udah diproses pakai apa tadi, baking soda sama garam ya. Kan biasanya kalau kulit pisang itu kan kayak ada rasa sepet gitu ya, sepet-sepet kayak lengket ya, dari getahnya gitu. Nah, itu ada proses tersendiri nggak untuk menghilangkan rasa kesat gitu loh? Atau memang diproses aja kayak gitu? Langsung aja diproses. Langsung aja. Sebelumnya udah pernah dicobakan atau dijual atau memang masih dalam proses? Belum, karena kan masih dalam proses pengembangan. Contoh ya, masih contoh aja. Nah, berapa banyak nih teman-teman yang terlibat dalam proyek ini? Ada 4 orang. Ada 4 orang. Ada 4 orang. Jadi Mbak Nadia salah satunya ya. Cuman ada teman-temannya juga. Dukungan dari sekolah seperti apa Mbak? Sangat bagus. Baik ya, sebagai fasilitasi ya. Dari tahun berapa bikin punya ide pasta gigi ini? Tahun lalu, 2020. Tahun lalu. Untuk menghasilkan satu tube itu, satu wadah itu, berapa pisang yang dipakai, kulit pisangnya? Cuman 50 gram. Jadi kita timbang dulu gitu ya? Atau hasil gimana? Kulit pisangnya misalnya 3 buah gitu? Ya kira-kira 2-3 buah pisang yang panjang itu.
terus di blender. Oke, jenis pisangnya ada spesifik nggak, harus pisang apa gitu, pisang Ambon atau pisang putri atau pisang apa? Enggak sih. Nggak ada. Jadi bisa pisang apa aja. Yang dicontohkan ini pisang apa nih? Pisang Ambon. Pisang Ambon ya. Iya. Jadi 3 pisang Ambon itu di blender, terus diambil airnya sekitar 50 gram. Kemudian dicampur-campur jadinya itu gitu. Jadi kendala selama mengerjakan proses produksi pasta gigi ini ada nggak? Kalau untuk kendala sih nggak ada, karena kan Belum bahannya mudah untuk dicari. Jadi memang dukungan dari sekolah ya yang bisa memproses sampai selesai gitu. Pernah coba untuk dijual atau kita ikutan lomba nggak, Mbak Nadia? Kalau untuk dijual belum sih. Belum ikutan ada. lomba? Kalau lomba belum Ya. Jadi memang baru batas project sekolah ya. Tapi waktu itu pernah dimasukkan ke dalam kompetisi gitu? Nggak pernah? Belum pernah ya. Sahabat inovasi, memang kalau kita bicara soal kulit pisang ini ternyata secara keilmuannya memang mengandung nutrisi yang bagus untuk membersihkan karang gigi ya. Tetapi mungkin pengerjaannya atau pengaplikasiannya harus rutin ya, Mbak Nadia ya. Nah, harapannya ke depan seperti apa, Mbak, atas produk yang udah dihasilkan ini? Ya, kedepannya bisa untuk dikembangkan lagi, terus bisa diuji lab dulu. Uji lab, kemudian membuktikan bahwa memang bisa membersihkan karang gigi gitu ya. Tetapi sejauh sekarang ini pengamatannya setelah dipakai kita sikat gigi itu enak gitu ya, bersih lumayan, gitu ya? Lumayan membantu, tapi belum yang 100%. Ada busa gitu nggak sih? Nggak ada? Ya, jadi kayak kita organik gitu ya? Oke, pesan dan kesan buat sahabat inovasi apa nih? Kesan dan pesannya, tetaplah berinovasi walaupun di masa pandemi seperti ini, dan jangan pernah takut untuk mencoba. Gitu ya. Terima kasih Mbak Nadia Ayu Fadilah yang udah mampir nih ke studio kita di Balitbangda. Mungkin kami akan undang lagi. Kalau memang ada yang mau diucapkan, silakan Mbak ke teman-teman kita di rumah. Ya, pertama terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kepada kedua orang tua, terus kepada kepala sekolah SMA IT Al Furqon, dan kepada para guru pembimbing. Oke, terima kasih sekali lagi Mbak Nadia udah hadir di sini berbagi informasinya tentang kulit pisang yang sangat bermanfaat ya. Kami tunggu, siapa tahu udah diproduksi terus kami bisa coba gitu ya. Oke, terima kasih. Sahabat inovasi di rumah, jangan lupa kita punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, seperti Mbak Nadia yang memang bisa menjadi inovator walaupun masih sekolah ya. Kemudian setiap masalah bisa menjadi peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Bertemu lagi dengan kami di podcast One Day One Innovation selanjutnya. Salam inovasi.